Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli dan di sana ada Ajeng, partner saya. Kami di sini akan melakukan percobaan untuk modul dinamika proses. Jadi di belakang saya, di samping saya ini ada alat untuk percobaan praktikum dinamika proses, di mana ada tangki 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada valve A, B, C, D, E, dan F. Oke. Hal yang pertama kali dilakukan di percobaan ini adalah mengisi bak penampung sampai garis putih yang sampai tanda batas garis putih ini. Kemudian membuka seluruh keranan valve A, B, C, D, dan E dan F sampai terbuka sepenuhnya. Kemudian mengisi konstan head tank sampai laju alirannya steady. Setelah bak penampung diisi sampai tanda batas, lalu dilakukan pengisian konstan head tank dengan cara memompa air yang ada pada bak penampung dengan pompa 1 juga diisi konstan head tanknya, lalu tanda airnya sudah konstan, yaitu di atas tangki 1 dan 2 itu ada sekat yang membatasi. Jadi ketika airnya sudah melebihi sekat tersebut, air tersebut akan tumpah dan akan kembali ke bak penampung seperti ini. Baik, selanjutnya dilakukan perhitungan volume tangki 3, 4, dan 5. Pada percobaan ini dilakukan tangki 5 agar dapat terlihat di videonya. Untuk cara pengukuran tangkinya sama saja 3, 4, dan 5, yaitu dengan cara menghitung volume keluaran dari tangki tersebut. Pada tangki 5 ini contohnya kita menghitung volume keluaran dari tangki 5 lewat valve F dengan cara melihat ketinggian di side glass di sini. Jadi untuk percobaannya bisa dilihat di sini ketinggian air pada tangki itu 50 cm. Untuk proses perhitungannya dilakukan dengan cara melakukan penurunan sebanyak 5 skala. Jadi dari 50 ke 45 cm, kemudian dihitung volume keluaran airnya berapa. Percobaan dilakukan sampai ketinggian air di tangki itu mencapai skala 0. Kemudian dilanjutkan dengan percobaan pengosongan penurunan skala tangki 5. Jadi akan dimulai saja dari ketinggian 50 sampai ke 45. Ketika ketinggian 50, maka volume yang dihitung dari keluaran dari tangki 5 itu adalah 0 karena belum ada air yang keluar dari tangki 5 tersebut. Baik. Selanjutnya akan kami lakukan perhitungan pada skala 45, dari 50 ke 45. Baik, setelah dilakukan percobaan penurunan 5 skala, maka didapatkan volume air yang keluaran dari
tangki 5 sebesar 3 liter 3.720 ml. Kemudian percobaan dilakukan hingga dilanjutkan hingga skala mencapai skala 0. Baik, selanjutnya tadi telah dilakukan percobaan dari ketinggian 45 sampai dengan skala 5. Kami akan sekarang melakukan percobaan untuk ketinggian dari skala 5 ke skala 0. Mendapatkan data dari skala 45 sampai skala 5 itu seperti ini. Akan dilanjutkan dengan percobaan. Oke, dari penurunan dari skala 5 ke skala 0 didapatkan volume air yang dikeluarkan adalah 3 liter 3.400 ml. Baik, sebelumnya mohon maaf untuk video kalibrasi valve itu korup, jadi di sini saya akan mengulangi kembali penjelasan kami mengenai cara kalibrasi valve, bukaan valve. Jadi saya gambarkan, misalkan ada sebuah valve, jadi dia itu bisa terbuka penuh berapa putaran. Jadi misalkan untuk valve ini, misalkan saya beri nama valve A. Jadi untuk valve A ini misalkan dia itu terbuka penuhnya sebesar 5 putaran. Nah, di 5 putaran ini dia itu terbuka 100%. Dia itu terbuka penuh. Nah, untuk di variasinya sendiri diminta bukaan valve-nya itu sebesar 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menentukan besaran valve, bukaan valve apabila yang diinginkan bukaannya itu sebesar 20, 40, 60, 80, dan 100%. Jadi saya contohkan untuk yang 20%. Jadi untuk perhitungannya itu seperti ini. Jadi persennya kita bagikan dengan totalnya, kita kalikan dengan jumlah putaran yang diperlukan untuk valve terbuka 100%. Jadi contohnya ini 20%, saya bagikan dengan 100%, dan saya kalikan dengan 5 putaran. Jadi nanti dihasilkan untuk putaran 20%, untuk bukaan 20%, putaran yang dibutuhkan adalah 1 putaran. Sekali lagi, jadi untuk contohnya yang 40%, jadi 40% kita bagikan dengan 100%, dikalikan dengan jumlah putarannya, 5 putaran. Itu menjadi 2 putaran. Untuk jumlah putaran sendiri ini
tidak selalu angka asli, jadi 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Jadi untuk bukanya itu bisa 1,5, bisa 1,2 seperti itu. Jadi tergantung berapa banyak putaran yang dibutuhkan untuk membuka valve tersebut dari bukaan 0% hingga bukaan 100%, seperti itu. Prosedur selanjutnya dilanjutkan dengan kalibrasi valve. Jadi kalibrasi valve ini ditujukan untuk mengetahui karakter dari valve tersebut. Pada percobaan ini kami akan melakukan kalibrasi untuk valve A dan valve B. Kami akan mencontohkan untuk kalibrasi valve A karena valve B dan valve itu caranya sama, startnya sama, dimana dengan untuk valve A ini dilakukan kalibrasinya dengan cara pengisian tangki 3, di mana pada tangki 3 ini di side blade-nya hingga mencatat waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki 3 hingga naik dari skala 0 ke skala 5, jadi naik 5 skala. Kenaikan tersebut diulangi setiap skala 5 sampai ketinggian di tangki 3 itu 50 cm. Pada saat tinggi menunjukkan ke 0, maka waktunya pun 0 karena belum ada pengisian air ke dalam tangki 3. Baik, kami akan melakukan percobaan pengisian tangki 3. Untuk bukaan valve sendiri, kami di sini akan melakukan percobaan untuk bukaan valve 20%, di mana untuk variasinya sendiri untuk kalibrasi ini dilakukan 20, 40, 60, 80, dan 100% putaran. Dihasilkan untuk waktu pertama adalah 38,01 detik. Baik, selanjutnya kami akan melakukan untuk skala 5 sampai skala 10. Baik, untuk percobaan 5 ke 10 didapatkan hasilnya 39,82 detik. Percobaan ini dilakukan kembali sampai menunjukkan skala ketinggian di tangki 3 50 cm. Baik, telah dilakukan percobaan untuk skala dari 0 sampai ke 45. Sekarang kami akan melakukan percobaan terakhir untuk bukaan skala 20% dari skala 45 sampai skala 50.
didapatkan untuk waktu bukanya yang ini 50,03 detik. 50, 03. Baik, setelah didapatkan data percobaan kalibrasi valve A bukaan 20%, percobaan selanjutnya dilakukan dengan kalibrasi bukaan valve A dan valve B itu di 20, 40, 60, 80, dan 100%. Selanjutnya dilakukan percobaan untuk kalibrasi valve C, E, dan F. Jadi pada kalibrasi ini dilakukan dengan cara pengosongan tangki di atasnya. Untuk valve C, pengosongan tangki 3, untuk valve E, pengosongan tangki 4, dan untuk valve F itu pengosongan tangki 5. Di sini kami akan mendemonstrasikan untuk kalibrasi valve E dengan cara pengosongan tangki 4. Di sini percobaan kami dilakukan dengan putaran 20%. Percobaan ini dilakukan dengan cara menghitung waktu yang diperlukan untuk skala di tangki 4 berkurang sebesar 5 skala. Pada saat ketinggian 50 cm atau pada saat tangkinya penuh, waktunya adalah 0 karena belum ada air yang dikeluarkan dari tangki 4 melalui pipa valve E. Kami akan melakukan percobaan. Didapatkan waktu untuk percobaan ini adalah 22,08 detik. Dilanjutkan untuk percobaan dari ketinggian 45 sampai 40. Dilakukan hasil dari percobaan kedua sebesar 21,65. Percobaan kemudian dilanjutkan hingga skala pada tangki 4 sampai ke angka 6. Selanjutnya percobaan dilanjutkan dengan pengosongan tangki 4 dari skala 5 sampai skala 0 pada bukaan 20%. Siap. Didapatkan hasil dari percobaan ini adalah 24,39. Jadi untuk selanjutnya itu dilakukan percobaan pada tangki pada valve C, E, dan F itu untuk bukaan 20, 40, 60, 80, dan 100%. Dengan prosedur yang sama. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan kalibrasi valve D, di mana kalibrasi valve D ini
dilakukan dengan pengisian tangki 4 dan pengosongan tangki 3 atau sebaliknya. Jadi pada percobaan ini kami mencoba untuk mensimulasikan dengan cara pengosongan tangki 3 dan pengisian tangki 4 dengan cara penurunan tangki 3 setiap 5 skala dan dicatat waktunya, kemudian mencatat ketinggian di tangki 4 juga, kemudian dilanjutkan pada mulainya ini dari ketinggian 50 sampai 45, kemudian dilanjutkan dari 45 sampai 40, dicatat juga berapa lama waktu yang dibutuhkan dan ketinggian akhir di tangki 4, kemudian dilanjutkan sampai tangki 3 dan tangki 4 memiliki ketinggian yang sama. Bukan. Untuk variasi yang kami lakukan di sini itu untuk bukaan valve 20%. Jadi untuk valve ini juga dilakukan variasi untuk 20, 40, 60, 80 dan 100% bukaan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang data yang kami dapatkan dari percobaan yang telah dilakukan. Untuk variasi 20%. Jadi kami pada ketinggian H350 berarti pada saat awal ini ketinggian tangki 3 itu 50, tangki 4-nya itu 0 dan waktunya 0 karena belum ada tangki yang air yang berpindah dari tangki 3 ke tangki 4. Kemudian dilanjutkan dengan penurunan dari 50 ke 45 di mana ketinggian di tangki 4 itu 5,5 dan waktu yang dibutuhkannya adalah 17,62 detik. Kemudian dilanjutkan sampai ketinggian di tangki 3 dan tangki 4 itu sama, di mana kami mendapatkan hasil 25 dan 25 cm di tangki 3 dan 25 cm di tangki 4. Proses tersebut membutuhkan waktu 22,54 detik untuk bukaan 20%. Selanjutnya percobaan ini dilanjutkan dengan untuk bukaan 20%, 60, 80 dan 100% bukaan valve. Baik, pada saat setelah melakukan konsolidasian akan dilakukan steady state pada 2 tangki. Di sini tangki yang ingin didistribusikan yaitu tangki 3 dan tangki 5. Maka valve yang digunakan pada pendistribusian ini valve A, C, dan S. Untuk mendapatkan persen bukaan dari valve tersebut maka dilakukan trial and error. Ketinggian yang diinginkan pada tangki 3 yaitu 22,5 dan pada tangki 5 ketinggian yang diinginkan adalah 9,5. Setelah dilakukan trial and error, didapatkan persen bukaan pada valve A sebesar 70%, valve C sebesar 20% dan valve A sebesar 10%. Setelah didapatkan persen bukaan tersebut, dilakukan pengosongan tangki untuk melakukan run. Dan pada saat run tersebut persen bukaan yang digunakannya adalah hasil dari trial and error yang dilakukan tadi. Selanjutnya kami akan melanjutkan percobaan dengan run pertama, di mana run pertama ini kami dapatkan bukaan valve dari trial and error yang telah dilakukan sebelumnya. Kami mendapatkan untuk bukaan untuk valve A itu 70%, bukaan untuk valve C-nya 20%, dan bukaan untuk valve F-nya itu 10%. Run pertama ini dilakukan dengan cara membuka bukaan yang telah didapatkan dari trial and error yang sebelumnya dilakukan, kemudian dicatat ketinggian pada masing-masing tangki
setiap 2 menit sekali hingga didapatkan 10 data konstan. Dilakukan percobaan. Oke, setelah didapatkan untuk steady state tangki 3 dan tangki 5. Pada tangki 3 itu ketinggian steady state-nya itu di angka 22,5 cm. Untuk ketinggian di tangki 5-nya itu 9,5 cm. Jadi setelah didapatkan 10 data konstan dari kedua tangki tersebut, tangki ini, maka ditambahkan gangguan berupa ditambahkannya bukaan valve pada valve C 5% dan valve F itu 8%. Gangguan ini jadi ditambahkan pada persen bukaannya. Jadi untuk valve C sendiri tadi kan bukaannya 20%, diberi gangguan 5%, maka valve-nya itu bukaannya menjadi 25%, dan yang ini dari 10 menjadi 18%. Setelah diberi gangguan, kembali mencatat untuk ketinggian tangki 3 dan tangki 5 hingga didapatkan 10 data konstan baru. Setelah melakukan steady state 2 tangki, di sini kita akan melanjut ke steady state 3 tangki. Tangki yang akan digunakan yaitu tangki 3, 4, dan 5. Maka valve yang akan digunakan yaitu valve D, C, dan F. Lalu kita akan melakukan trial and error pada ketinggian yang diinginkan. Pada tangki 3 11 cm, tangki 4 17 cm, dan tangki 5 sebesar 21 cm. Setelah kita melakukan trial and error, maka didapatkan besaran tangki besaran valve B sebesar 18,20%, valve B sebesar 20%, valve C sebesar 19,10%, dan valve F sebesar 18,19%. Setelah itu kita akan melakukan pengosongan tangki dan mulai melakukan run. Lalu setelah dilakukan run, setelah melakukan pengosongan tangki, kita membuka valve besaran valve sesuai dengan trial and error yang kita dapatkan tadi. Setelah diisi dan menunggu 10 data konstan, akan dilanjutkan ditambahkan dengan gangguan pada valve B sebesar 8% dan valve F sebesar 3%. Maka pada awalnya valve B sebesar 18,20%, maka besaran setelah itu menjadi 26,20%, dan valve F yang awalnya 18,90% akan menjadi 21,90%. Setelah itu ditunggu dan dihitung per 2 menit sampai mendapatkan 10 data konstan. 10 data konstan yang baru.